Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi soal-soal untuk P3K, dan pada kesempatan kali ini kembali kami akan menyajikan uji kompetensi untuk pendidikan profesi guru. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita, dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohon dukungannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat untuk berbagi info dan juga mengembangkan serta memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Semoga apa yang kami sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan menolong kita semua, serta meridhoi dan memberkahi setiap usaha kita. Baiklah, mari sama-sama kita awali pembahasan kali ini seperti biasa dengan melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, UNESCO PBB menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan pilihan jawabannya: A. Learning to understand, B. Learning to experience, C. Learning to be, D. Learning to learn. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni learning to be. Soal yang berikutnya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru? Diulangi, yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, yaitu A. Guru menjadi sahabat belajar siswa, B. Guru memberikan penghargaan kepada siswa, C. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Soal yang berikutnya, Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan multiple intelligence. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence ialah A. Kecerdasan linguistik dan kinestik, B. Kecerdasan musikal dan logika matematika, C. Kecerdasan intrapersonal dan spasial, D. Kecerdasan spiritual dan emosional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin, yakni kecerdasan spiritual dan emosional. Soal yang berikut,
berikutnya. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkaitan dengan standar kompetensi berikut. A. Pedagogik. B. Profesional. C. Sosial. D. Kepribadian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu pedagogik. Soal yang berikutnya. Elemen perubahan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan A. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar pengelolaan. B. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. C. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan standar pembiayaan. D. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Soal yang berikutnya. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Merupakan ciri khas model pembelajaran berikut. A. Inquiry. B. PBL atau Problem Based Learning. C. PJBL atau Project Based Learning. D. Discovery Learning. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni PBL atau Problem Based Learning. Pembahasan soal yang berikutnya. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan melalui aktivitas berikut. A. Tes lisan, tes tulis, praktik, dan portofolio. B. Tes lisan, tes tulis, projek, dan portofolio. C. Tes lisan, tes tulis, tes praktik, dan projek. D. Portofolio, projek, penugasan, dan tes praktik. Dan soal atau jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni portofolio, projek, penugasan, dan tes praktik. Soal yang berikutnya. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, refleksi, dan evaluasi. B. Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. C. Perencanaan, penerapan, evaluasi, dan refleksi. D. Perencanaan, tindakan, penerapan, dan refleksi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Soal yang berikutnya. Teknologi dan media berperan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Teknologi dan media memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi perilaku khalayak, termasuk guru,
dan peserta didik dalam suatu proses komunikasi pendidikan. Asumsi tersebut merupakan pernyataan teoretik dari A. Determinisme teknologi, B. Determinisme ICT, C. Determinisme sosial, D. Determinisme teknologi dan efek media. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni determinisme teknologi dan efek media. Soal yang berikutnya. Mediatisasi adalah sebuah proses dinamis dalam hubungan antara keberadaan media di tengah masyarakat yang bersifat institusional. Media awalnya hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berkembang menjadi institusi sosial dan terlibat dalam pergulatan hubungan dengan institusi sosial lainnya, termasuk dalam lembaga sekolah. Ciri utama mediatisasi dalam konteks pembelajaran adalah A. Media bergantung pada kebijakan lembaga sekolah dalam perannya sebagai komponen pembelajaran. B. Media tidak bersifat menentukan terhadap perilaku guru dan peserta didik karena menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam menerima pesan media. C. Media menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah, kemudian terintegrasi dengan institusi pendidikan. D. Media terus berkembang sebagai institusi otonomi dan mengancam keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni media menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah, kemudian terintegrasi dengan institusi pendidikan. Soal yang berikut. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut A. Interactive tool, B. Interacting with others, C. Alternative tools, D. Situational tools. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni interactive tool. Soal yang berikutnya. Ada 4 kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah sebagai berikut. Kecuali A. Interactive instruction, B. Personal response system, C. Interacting with other, D. Community of practice. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni interacting with others. Soal yang berikutnya. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan A. Keterampilan motorik peserta didik yang dimulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. B. Interpersonal skill peserta didik yang mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari. C. Hasil peserta didik yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. D. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
D, yakni peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Soal yang berikutnya. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar. A. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas peserta didik. B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. C. Model kerja dan belajar digital age. D. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas peserta didik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni model kerja dan belajar digital age. Soal yang berikutnya. Guru secara terus-menerus meningkatkan praktik profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup, dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya secara A. Terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. B. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas peserta didik. C. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. D. Model kerja dan belajar digital age. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. Soal yang berikutnya. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu pedagogik. Soal yang berikutnya. Berkomunikatif dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, serta mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni kompetensi sosial. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong dan memberi kemudahan serta meridhoi juga memberkahi setiap langkah kaki kita. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.